Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara pemirsa dan untuk saat ini sudah tersambung dengan Guru Besar Paru FKUI Prof. Chandra Yoga Aditama. Selamat malam Prof. Selamat malam, Rizky. Prof. Chandra, ini melihat PPKM level 4 seperti itu. Untuk evaluasinya masih banyak yang mengkategorikan ini sebenarnya belum optimal karena banyaknya varian virus corona yang baru seperti Delta Plus ataupun Lambda. Untuk mutasinya ini sendiri muncul apakah karena sebagian besar masyarakat Indonesia belum divaksinasi, Prof? Oke, jadi pertama soal evaluasi ya, sebelum sampai ke varian. Evaluasi itu kalau menurut WHO dokumen yang terakhir versi 14 ini itu dilihat dari dua sisi. Sisi satu community transmission, sisi dua adalah kapasitas respons. Kapasitas respons kesehatan ini dibagi tiga. Satu adequate, moderate, sama limited. Limited itu yang memang rumah sakit sudah penuh nggak bisa apa-apa, itu yang limited. Sementara yang penularan di masyarakat itu dibagi 7. Tidak menular, dari luar negeri, sporadik, community transmission 1, 2, 3, 4. Jadi melihatnya pasti harus dari dua sisi itu. Apakah community transmission masih tinggi, apa nggak terlalu tinggi, atau apakah pelayanan kesehatan itu sudah baik atau limited atau adequate. Nah, sehubungan itu pada saat ini community transmission kita masih tinggi. Apa buktinya? Salah satu buktinya adalah angka positivity rate yang masih cukup tinggi, ya masih 25%, ya di atas 20% lah ya. Kalau kita tahu bahwa WHO pernah menyampaikan bahwa angka community positivity rate itu 5% baru dinyatakan situasi terkendali. Gitu ya. Nah, India yang pernah tinggi-tinggi banget begitu dulu, yang semua orang bicara, sekarang ini tadi malam saya cek positivity rate-nya 2,4%. Jadi kita tuh kalau pakai WHO 5 kali lebih tinggi dari WHO, kalau pakai bandingin sama India kita 10 kali lebih tinggi dari India. Dan ini berhubungan dengan pertanyaan tadi tentang varian baru begitu ya. Jadi virus ini selalu bermutasi dari waktu ke waktu. Kalau makin banyak community transmission, makin banyak orang yang menular, makin besar dia menular dari satu orang ke orang lain, maka kemungkinan dia bermutasi akan lebih besar lagi. Jadi faktor yang penting untuk terjadinya mutasi adalah kalau memang community transmission masih terjadi luas, termasuk juga terjadi penularan dari orang ke orang, seperti antara lain yang sekarang sedang terjadi di negara kita. Jadi itu adalah salah satu faktor kenapa mutasi itu terjadi dari waktu ke waktu. Tapi sebenarnya mutasi memang bagian dari virus itu. Mutasi memang terus terjadi karena virus memang akan selalu bermutasi dari waktu ke waktu. Lantas Prof, untuk varian baru corona ini dampak ke paru-parunya apakah lebih berat ataupun lebih membahayakan atau tidak? Oke, jadi varian itu kalau golongan yang besar itu kan ada dua. Satu yang namanya VOC, variant of concern, yang satu namanya VOI, variant of interest. Variant of concern itu ada 4, alpha, beta, gamma, delta. Variant of interest itu ada cukup banyak. Apa bedanya VOI dan VOC? VOI itu bukti ilmiah belum terlalu kuat begitu. VOC ini bukti ilmiah sudah jelas untuk melihat dampaknya sesuai dengan pertanyaan itu. Nah, sebenarnya di bawah ini kan VOC, VOI di bawahnya ada lagi alert yang mesti diwaspadai. Saya balik lagi. Yang untuk VOC ini ada 5 yang dinilai selalu. Pertama, berat ringannya penyakit. Kedua, menular atau tidak menular, makin menular atau makin tidak menular. Ketiga, apakah menimbulkan infeksi ulang atau tidak. Yang keempat, apakah diagnosis masih bisa dilakukan atau tidak. Dan yang kelima, bagaimana dampaknya terhadap vaksin. Itu selalu yang jadi kajian terhadap semua varian baru apapun yang ada. Nah, karena kita sekarang sedang banyak bicara Delta, dari 5 ini secara cepat saya bahas satu persatu. Soal menular atau tidak menular, jelas Delta jauh lebih menular daripada yang lain. Itu sudah terbukti di mana-mana. Itu satu. Kedua, apakah memang varian Delta lebih menimbulkan penyakit yang lebih berat? Ini terus terang saja masih cukup banyak bahasan gitu. Yang jelas varian Delta membuat orang lebih sering masuk rumah sakit dan membuat orang lebih sering masuk dalam perawatan yang berat, itu pasti. Yang ketiga, apakah varian Delta membuat infeksi ulang? Ya. Jadi kalau orang sudah positif, kemudian sembuh, kemudian bisa positif lagi, itu varian Delta. Yang keempat, apakah ada dampak terhadap diagnosis? Nah, itu yang tidak ada. Jadi kita masih bersyukur varian Delta saat ini kita mau tes pakai PCR atau tes pakai antigen masih bisa digunakan dengan baik. Nah, yang kelima yang paling banyak adalah soal dampaknya terhadap vaksin. Itu yang paling banyak dibahas sejauh ini. Nah, seperti diketahui, salah satu negara yang paling banyak, bukan paling banyak, yang cukup banyak varian Delta itu ada Inggris. Dan mereka menggunakan 2 vaksin Inggris itu, Pfizer dan AstraZeneca. Jadi mereka sudah melakukan penelitian bagaimana dampak vaksin Pfizer dan AstraZeneca terhadap varian Delta. Dan dua-duanya ternyata turun, tapi turunnya masih oke. Maksudnya begini, Pfizer itu tadinya efikasinya katakanlah 94-90%,
Kalau karena varian Delta yang 90% itu turun menjadi 80%. Jadi turun tapi masih bisa dipakai untuk melindungi. Yang kedua, yang AstraZeneca tadinya 65-70%, kena varian Delta turun menjadi 60%. Jadi kesimpulannya, dan ada banyak juga penelitian lain, kesimpulannya vaksin-vaksin yang ada sekarang, efikasinya terhadap varian Delta memang turun sejauh ini, tetapi masih dalam batas yang bisa dipakai untuk mencegah terutama penyakit-penyakit yang berat dan mencegah kematian akibat infeksi COVID-19. Lantas untuk vaksinasi di Indonesia sendiri ini kan tidak semuanya menggunakan Pfizer ataupun Moderna. Ini mayoritas ini Sinovac dan AstraZeneca seperti itu. Untuk efikasinya sendiri berarti bisa dikatakan mereka yang sudah terinfeksi dan sudah divaksin Sinovac ini ada kemungkinan besar mereka reinfeksi kembali. Seperti itu, Prof. Bukan begitu jawabannya. Makanya saya ulang tadi, Inggris itu menggunakan 2 vaksin itu, makanya penelitian yang sudah ada terhadap 2 vaksin itu. Terhadap vaksin-vaksin yang lain memang belum banyak penelitiannya, jadi kita belum bisa berarti karena belum ada penelitiannya, Prof ya? Tetapi secara umum kita bisa sampaikan bahwa vaksin apapun yang ada sekarang yang sudah disetujui, apalagi yang sudah disetujui oleh WHO, karena vaksin kita kan semua sudah disetujui WHO, yang Sinovac sudah disetujui WHO, AstraZeneca sudah, Sinopharm sudah, jadi semua vaksin yang sudah disetujui WHO itu sampai saat ini masih dapat digunakan untuk menangani penyakit akibat varian-varian yang baru. Jadi tolonglah divaksin segera. Berarti vaksin yang memang sudah diberikan kepada warga Indonesia ini memang sebenarnya sudah sesuai standar seperti itu ya, Prof ya, karena memang belum ada penelitian lagi dengan varian-varian ataupun mutasi virus corona yang terbaru. Prof, ini sempat ramai diperbincangkan ada 2 warga DKI yang bisa dikategorikan khusus, yaitu harimau ini positif corona. Apakah memungkinkan, Prof, dari misalkan manusia menularkan ke hewan ataupun sebaliknya seperti itu, Prof? Ya, sebenarnya berita harimau kan berita di kita baru ya, tapi ada hewan tertular bukan baru. Dari tahun lalu sudah ada juga binatang tertular, sudah ada hewan juga tertular, sudah ada juga kucing tertular, dan selalu data yang ada menunjukkan bahwa sejauh ini kemungkinan penularan ke hewan itu relatif sangat kecil, apalagi dari hewan menular ke manusia. Tetapi kecuali satu, yang namanya cerpelai. Cerpelai itu yang dipakai untuk membuat baju-baju wol-wol itu ya, baju hangat ya, Prof ya? Di Eropa Utara, dan ada kasus di Denmark di mana cukup banyak pekerja cerpelai dan cerpelainya kemudian tertular sehingga diduga ada penularan satu dengan lainnya. Waktu itu cukup menghebohkan sehingga akhirnya sekian banyak cerpelai kemudian dimusnahkan dan sekian banyak pegawai yang nggak banyak sekali lah artinya tertular juga. Jadi kemungkinan penularan manusia ke binatang saat ini ya kalau toh ada sangat kecil kecuali kasus yang cerpelai pada waktu itu. Dan saya perlu diingatkan bahwa pada waktu awal-awal COVID memang juga sudah pernah ada dugaan COVID ini berhubungan dengan binatang kan, sudah pernah cerita ada hubungan dengan kemungkinan dengan kelelawar atau dengan ular atau dengan terenggiling, walaupun belum pernah ada bukti yang pasti sampai sejauh ini. Jadi saya kira soal hewan, apalagi hewan peliharaan, kita tentu perlu waspada, tapi juga tidak perlu khawatir berlebih-lebihan tentang situasi yang ada, karena ini bukan barang baru. Kalau misalkan untuk penularannya ini berapa persentasenya, Prof? Yang jelas statement yang ada paling nggak yang saya baca dari CDC beberapa hari yang lalu, kalau toh penularan itu sangat kecil. Berarti bisa dikategorikan bahwa tidak berbahaya kalau misalkan manusia ini merawat harimau yang sedang sakit seperti itu ya, Prof ya? Kalau harimau sedang sakit atau perawatannya itu dijaga dengan baik. Yang jadi masalah kan sekarang bukan soal harimau itu kan di kota. Yang pertanyaannya ini adalah kalau kita punya rumah, di rumah punya kucing atau anjing itu bagaimana begitu ya. Itu yang kalau toh kemudian ada penularan itu sangat kecil dan ya praktis sebenarnya praktis tidak ada kecuali yang pernah ada laporan cukup banyak sekali lagi yang cerpelai. Baik, Prof, ini mengenai varian baru ini Delta plus Corona, Prof. Ini sempat ada narasi bahwa untuk varian Delta ataupun varian-varian yang lain ini tidak terdeteksi oleh tes PCR. Apakah benar, Prof? Itu yang tadi saya sudah sampaikan kan, sudah dari 5 itu salah satu diantaranya adalah deteksi dengan PCR. Jadi kalau setiap minggu kalau Rizka atau penonton ingin mengikuti, setiap minggu ada weekly report dari WHO dan datanya berbeda-beda. Sampai data yang beberapa hari yang lalu dan selalu itu yang tidak berdampak adalah terhadap diagnosis. Jadi diagnosis masih bisa digunakan. Memang pernah ada laporan di Prancis dan saya lupa 1-2 negara lain lagi yang ternyata tidak terdeteksi dengan PCR, tapi kalau laporan 1 atau 2 seperti itu tentu tidak bisa dijadikan kesimpulan yang umum. Jadi secara umum kita masih katakan bahwa PCR dan rapid antigen itu masih bisa digunakan untuk mendeteksi varian of concern alpha, beta, gamma, dan delta. Yang pernah ada masalah adalah terhadap alpha, kalau PCR itu hanya mentes satu
kan corona tuh ada banyak jarum-jarumnya itu ya. Kalau Ya. dia tes hanya satu jarum itu masalah. Tapi kan tidak ada tes PCR yang bukan tidak ada. Sebagian besar, hampir semua tes PCR yang kita lakukan tidak hanya mendeteksi satu jarum itu, dia mendeteksi beberapa jarum. Ya, jadi artinya masih bisa digunakan. Balik lagi sejauh ini dari 5 dampak tadi justru yang diagnosis ini yang masih aman. Sepanjang mutasi sampai sekarang ini ya, tentu saja mutasi ini bisa saja berkembang lebih lanjut, tapi sejauh ini tes diagnosis masih bisa digunakan untuk mendeteksi varian-varian baru. Bukan menemukan variannya kan, untuk menemukan variannya harus dilakukan whole genome sequencing. Tapi penyakitnya PCR-nya masih bisa positif. Berarti masih bisa terdeteksi ya Prof ya. Lantas Prof, apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mencegah ataupun bisa dikatakan menangkal varian baru masuk ke tubuh kita? Yang pertama, seperti tadi kita sudah bahas, varian itu terbentuk kalau ada penularan di masyarakat yang tinggi. Jadi kalau mau bicara pencegahan yang paling benar, karena mutasi kan bagian dari hidupnya virus. Jadi kalau kita mau mencegah yang paling benar, harus ditekan penularan yang tinggi itu. Angka positivity rate yang 26% itu harus turun di bawah 5%. Dengan rendahnya positivity rate, penularan di masyarakat itu berkurang, maka tentu saja mutasi itu tidak akan terjadi, tidak akan berkepanjangan. Jadi itu prinsip hulunya, jangan kita lihat yang hilirnya, itu hulunya. Itu yang pertama. Kalau buat yang lain itu tetap lakukan hal yang sudah disampaikan, pesan ibu apapun namanya, tentang 3M dan 5M itu. Kalau kemudian memakai masker mau double, di dalam pakai masker bedah, di luar pakai masker lain, itu boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Tapi yang jelas secara konsep penularan masyarakat harus ditekan, dan yang protokol kesehatan 3M 5M kita harus terus jaga sangat ketat, dan bukan tidak mungkin soalnya ada varian-varian baru yang lain. Ini bukan kata saya, ini kata pimpinan Emergency Committee WHO yang mengatakan bahwa bukan tidak mungkin dalam waktu tidak terlalu lama lagi akan ada varian baru yang mungkin lebih ganas dan lebih sulit ditanggulangi. Itu kata dia, dan saya kira Bapak Presiden pada waktu hari Sabtu minggu yang lalu juga sudah menyampaikan selain varian Delta kita juga bukan tidak mungkin akan ada varian lain. Tapi kita mesti tunggulah keadaannya bagaimana perkembangannya dari waktu ke waktu. Baik Prof, terima kasih atas waktunya berbincang bersama kami di Indonesia Bicara ini. Semoga warga benar-benar memperketat ya untuk protokol kesehatan sendiri agar mencegah penularan ataupun adanya mutasi dari virus corona. Selamat malam Prof. Selamat malam. Ya pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara pada malam hari ini. Live streaming MNC News bisa Anda saksikan melalui aplikasi Vision Plus dan iNews.id. Tetap patuhi 3M pemirsa, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Arlisa Adi pamit undur diri. MNC News Channel Berita Pilihan Indonesia, terima kasih dan sampai jumpa.